sudah data sendiri. Relax aja, santai aja. Kayak mau kalian boleh orang yang tidak kalian suka. Dan sekarang senyum. Biar ke depan semua. Temukan 1 detik buat kalian senyum. Sekarang senyum paling lebar. Biar depan senyum semua. Oke, tahan. Dan senyumnya. Sekarang berikan senyum kalian yang terbaik ini kepada kanan kiri kalian. Yuk. Ada yang bisa jawab? Ya, kenapa perdamaian itu penting sampai dibuat lagu tadi ya? Perdamaian kenapa Bu? Agar tidak ada konflik boleh? Terciptanya toleransi, tidak adanya kata itu. Apa? Ada yang bisa jawab kenapa perdamaian itu penting? Supaya dunia aman sekalian gitu. Sebelum lanjut kita Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik, kalian mampu menganalisis usaha yang telah terjadi, usaha-usaha perdamaian yang dahulu sudah pernah terjadi, sudah pernah dilakukan untuk mewujudkan perdamaian melalui kisah perjuangan orang beriman dengan benar. Lalu peserta didik mau berpegang kepada ajaran yang berhubungan dengan perdamaian. Ajaran-ajaran berhubungan dengan perdamaian itu apa saja? Ada kitab suci, ada ajaran keagamaan, ada tradisi dan lain sebagainya ya. Lalu peserta didik mampu menggunakan pengetahuan serta pengalamannya untuk berdamai dengan orang di sekitar. Kalau tindakan sehari-hari, tindakan paling kecil dulu ya, untuk menggerakkan kepada perdamaian di masyarakat luas. Terkadang tindakan kita, hal-hal kecil yang kita lakukan itu mempunyai dampak ya. Kalau pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, kita akan dapat menciptakan perilaku atau kita dapat mendorong diri kita untuk selalu berpikir bagaimana kita hidup bersama agar selalu mencapai kedamaian, agar selalu mencapai kerukunan, selalu mencapai ketentraman bersama. Indonesia dari mempunyai beragam, ya. Indonesia adalah negara yang mempunyai beragam budaya, suku, agama, ras dan sebagainya. Nah, kekayaan itu harus kita jaga dengan bagaimana? Dengan menciptakan kehidupan yang rukun dan damai serta tentram. Kita sebagai orang yang beriman, yang beragama, patutlah memperjuangkan aspek-aspek tersebut. Yang dimaksud aspek tersebut adalah rukun, damai, tentram. Kita sebagai orang beriman harus memperjuangkan hal tersebut. Nah, dari ajaran agama, semua agama baik Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya memiliki hubungan dan kaitannya dengan perdamaian. Semua agama pasti mengajarkan bagaimana kita bisa hidup damai dengan sesama, betul? Nah, kita dapat meyakini itu melalui firman yang tertuang dalam kitab keagamaan atau kitab suci, tradisi-tradisi serta praktek hidup baik. Karena itu semua adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Untuk kebaikan manusia dan sesamanya, juga kepedulian Tuhan kepada manusia dan umat agama lain. Perdamaian dari berbagai
sudah berjuang, mereka sudah berkorban untuk memperjuangkan perdamaian, kerukunan dan contoh Paus Yohanes kedua yang sudah meninggal dunia, yang mengakui bahwa ia adalah seorang yang gigi dengan memperjuangkan perdamaian manusia melalui dokumen-dokumen yang dibuat, melalui track record atau tindakan-tindakannya sebelum dia meninggal. Dia adalah seorang yang gigi memperjuangkan perdamaian manusia. Ibu Teresa mendapat penghargaan karena memperjuangkan mengangkat martabat kaum miskin di India, kaum Gali. Nelson Mandela berjuang pemberantasan politik apartheid, karena politik itu juga salah satu faktor atau aspek yang bisa dia di awal tadi. Abdul Rahman Wahid berjuang kemanusiaan, Ajim sebagai pengkorban yang membuat diri menjadi sejuk, yang bercinta kedamaian. Nah, ini tulisan yang terakhir kita tahu. Yang iman itu penyerahan dan tanggapan manusia kepada Yang Maha Kuasa. Jadi apa itu iman ini? Penyerahan dan tanggapan manusia kepada Yang Maha Kuasa. Iman itu maksudnya ada yang tahu? Penyerahan dan tanggapan manusia kepada Yang Maha Kuasa itu contohnya seperti apa? Berdoa dengan tekun, kurang masuk. Yang masuk dia? Oke. Masuk biara, itu penyerahan banget itu. Penderitaan. Cuma yang bisa kita lakukan ya sebagai, tapi nggak usah semuanya, yang penting-penting aja nggak apa-apa. Oke? Yang ini yang ada. Ya, ini kan ada di sana, kalian juga bisa ada di situ. Ya, beberapa problematika beragama di Indonesia bersangkutan dengan faktor-faktornya. Yang pertama ada faktor politik. Faktor politik dalam beberapa kasus politikus menggunakan kekuasaannya dan disangkutkan dengan agama. Mungkin karena untuk keperluan untuk memenangkan dirinya atau kepentingan individu, kepentingan diri sendiri, menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menghasut anggotanya, seperti contoh menekan, mendiskriminasi, menghasut dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu kita harus jeli. Kalian sudah mulai bisa memilih kepala daerah, apa? Ketua kelas. Betul juga ketua kelas. Nah itu. Di sini ketua kelasnya siapa? Satu perdamaian dan kerukunan. Enggak usah catat. Dalam ajarannya, seluruh agama mengajak manusia untuk hidup rukun dan damai. Setuju? Nah, kita bisa dapatkan ajaran itu atau kata-kata itu dari kitab keagamaan kita masing-masing. Seperti contoh dalam Alkitab, berusahalah, terdapat di Alkitab, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan berjalan berurusan. Sebab kata urusan tidak seorang pun akan melihat dunia. Yang dimaksudkan di sini dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan juga. Maka kita akan melihat Tuhan. Maka kita akan merasakan Tuhan. Ada pula dalam Al-Quran. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Karena warna semakin banyak semakin berwarna, semakin indah.
diciptakan sebenarnya kepada manusia sebagai keunikannya sendiri. Keunikannya masing-masing dengan sikap, dengan karakter kita, dengan bentuk wajah kita, bentuk hidung kita, potongan rambut kita. Itu semua adalah warna kehidupan, keunikan diri kita sendiri. Maka di sini ada yang masih sering insinyur nggak? Insecure. Saya insinyur. Kayak kalian diskusikan. Video pertama diskusikan. Diskusikannya singkat aja, singkat banget nggak apa-apa. Singkat ada, singkat baca dan jelas, singkat apa? Oke, bisa baca semua sudah dibuka. Diisi dulu namanya. Video tadi ada Bapak minta kalian buat berkelompok, bertiga, berdua atau kamu kesini nggak apa-apa, boleh. Kenapa? Dalam kedua, berkelas ini 3, 4, kamu sama cewek ini nggak apa, kamu ini. Oke, siap saya kalau minta. Nah ini kalian dalam kerja kelompok kalian kerja sama. Ini soal mudah, tadi sudah banyak. Nah setelah mengerjakan presentasi langsung mengerjakan cukup 10 menit.